Dominasi Red Bull di GP Belgia kemarin memang bisa dibilang agak mengejutkan, karena sebelumnya kita tahu kalau gap mereka dengan Ferrari tidak terlalu jauh. Keberhasilan Max Verstappen menang dengan gap 17 detik di depan Perez meskipun ia start dari posisi 13 setelah dihukum penalti membuat pertanyaan besar muncul. Kenapa Red Bull bisa begitu kuat di GP Belgia dan apakah ini pertanda kalau mereka akan mendominasi sisa musim 2022? Tidak heran kalau Ferrari sampai kaget dan shock setelah melihat betapa superiornya Red Bull kemarin. Itu karena lonjakan performa mobil RB18 bisa dibilang sangat signifikan ketimbang balapan-balapan sebelumnya. Sebelum jeda musim panas, Ferrari bisa menempel atau bahkan mengungguli Red Bull di kualifikasi. Tapi di Belgia kemarin, Ferrari kalah telak dari Red Bull di segala aspek. Dari kualifikasi sampai balapan, mereka tidak mampu menyaingi kecepatan rivalnya tersebut. Bahkan yang paling membuat Ferrari terkejut adalah bagaimana Red Bull bisa melaju begitu kencang di sektor kedua, di mana sektor ini seharusnya jadi tempat di mana mereka bisa unggul. Dan salah satu yang menarik perhatian adalah Red Bull belum mengeluarkan semua potensi dari mobilnya dan masih menyimpan satu upgrade besar yang akan dipasang dalam beberapa balapan ke depan. Seperti yang kami jelaskan sedikit di video kemarin, secara singkat keunggulan Red Bull di Belgia terdapat pada faktor kondisi sirkuit dan desain mobil yang sangat cocok dengan karakter trek di Spa. Temperatur yang relatif dingin dan tidak terlalu panas membuat Red Bull bisa memaksimalkan ban mereka secara optimal ketimbang tim-tim rivalnya. Lalu desain mobil Red Bull yang memang secara karakter cocok dengan sirkuit Spa. RB18 adalah mobil dengan aerodinamika paling efisien dan itu sangat membantu mereka untuk melibas lurusan di sana. Dan yang terpenting adalah, itu juga krusial dalam memberikan Red Bull fleksibilitas dalam hal settingan mobil yang sangat spesifik ke tipe sirkuit seperti Spa. Di Belgia sendiri, Red Bull hanya membawa beberapa upgrade minor seperti bagian engine cover yang lebih compact dan ramping untuk menyesuaikan temperatur di Belgia dan efisiensi aero. Selain itu, mereka juga mengubah bagian pinggir floor yang sedikit ditinggikan untuk menghadapi tikungan cepat di Spa yang menuntut ride height yang rendah di sana. Kemampuan Red Bull dalam hal keseimbangan aerodinamika dan pemahaman mereka soal floor jelas jadi faktor utama penyebab dominasinya kemarin. Ride height atau ketinggian floor ini juga menjadi salah satu faktor mengapa Red Bull bisa sangat superior di Belgia. Dan hal itu bisa berhubungan dengan technical directive soal proposing yang memang mulai diterapkan pekan lalu. Seperti yang kita tahu, salah satu isi technical directive dari FIA adalah soal kontroversi flexi floor atau flexi plank. Kemungkinan besar membuat beberapa tim yang terindikasi melakukan kecurangan harus memodifikasi bagian floor mereka. Solusi cepat yang bisa diterapkan adalah mereka akan menambah ketinggian floor dan itu otomatis akan mengurangi performa mobil di sirkuit. Melansir dari The Race, diyakini jika ada 9 tim yang diminta oleh FIA untuk merubah floor mereka. Ketika tim lain kehilangan performa mereka karena floor yang tinggi, Red Bull malah mendapat keuntungan tersendiri. Mereka sudah terbiasa dengan settingan atau konsep high rake, justru bisa ngacir di depan dan nampak overpower ketimbang rival-rivalnya. Selain itu, karakteristik Spa yang memang menuntut tim untuk mengatur mobil mereka dengan ride height yang tinggi juga memberikan Red Bull keuntungan. Jika mengacu pada pernyataan dari Christian Horner, ia berpendapat kalau karakter sirkuitlah yang berperan pada kuatnya Red Bull di Spa. Kompresi atau tekanan yang terjadi di tikungan Eau Rouge dan aspal sirkuit yang bergelombang di beberapa titik membuat mayoritas tim memilih untuk mengangkat floor mereka lebih tinggi dan itu menguntungkan bagi Red Bull. Yang jelas di antara memang karena mobil Red Bull yang cocok dengan Spa atau karena faktor technical directive, salah satunya berperan sangat krusial dalam performa superior mereka di balapan kemarin. Tapi terlepas dari betapa kencangnya mobil RB18, penampilan Max Verstappen memang sempurna. Start dari posisi tengah, ia sukses menang dengan gap 17 detik di depan rekan setimnya. Ia mencetak fase lap dengan ban medium pada lap ke-32 dan catatan waktunya itu bahkan tidak bisa dilewati oleh Leclerc yang mencobanya di akhir balapan dengan ban soft. Saat kualifikasi di hari sebelumnya, Verstappen hanya butuh satu percobaan saja di Q3 untuk meraih waktu tercepat yang unggul 0,6 detik dari Sainz di posisi kedua. Kecepatan yang ditunjukkan Verstappen sepanjang GP Belgia kemarin harus diakui sangat gila dan bisa dibilang ada di liga yang berbeda ketimbang lawan-lawannya. Meski itu dibantu dengan mobilnya yang kencang, tapi tetap saja memerlukan pebalap yang hebat untuk membawanya. Dan Verstappen benar-benar menunjukkan hal itu di Belgia kemarin dengan caranya melibas sektor kedua di Spa yang memang memerlukan skill pembalap kelas atas untuk memaksimalkan tikungan seperti Lecombe, Buhong, sampai Stavelot. Talenta Verstappen makin terlihat saat balapan dengan cara dia merawat ban soft.
ia sangat hati-hati saat start dan bisa lolos dari chaosnya lap pertama. Ketika pembalap lain mulai kesulitan dengan bannya, Verstappen yang sudah pakai soft selama 12 lap malah semakin ngacir di depan dan tidak terkejar. Jadi secara keseluruhan, kombinasi cerdasnya dan hebatnya pemahaman Red Bull dengan mobil ditambah dengan talenta Verstappen membuat mereka tampil dominan dan seperti roket di Belgia. Dan seperti yang kami mention di awal, Red Bull belum mengeluarkan semua potensi terbaik dari RB18. Salah satu update besar yang sangat dinanti-nantikan dari tim berlogo banteng ini adalah upgrade chassis yang lebih ringan. Masalah yang sampai sekarang dinilai jadi penghambat besar bagi Red Bull adalah berat mobil yang obesitas. Dengan update baru dari chassis nanti, mereka bisa memangkas berat mobil setidaknya 5-10 kg dan akan membawa Red Bull ke mobil yang ideal secara performa. Christian Horner memberi konfirmasi jika mereka tidak memasang chassis tersebut di GP Belgia dan itu bukanlah faktor dominasi mereka di sana. Ia berencana akan memasang update chassis tersebut dalam beberapa balapan ke depan. Menurut rumor, kemungkinan besar upgrade itu akan dipasang untuk GP Singapura mendatang. Hal itu menandakan kalau Red Bull memang masih punya potensi performa yang bisa dikeluarkan dari mobil mereka. Kita mungkin akan melihat sesuatu yang lebih dari Red Bull di sisa musim ini, dan bukan tidak mungkin, mereka akan mendominasi 8 balapan terakhir. Performa Verstappen di Belgia mengingatkan kami akan penampilan Sebastian Vettel di Spa musim 2013, yaitu sama-sama memulai paruh kedua dengan dominan dan superior. Dan setelah itu, Vettel sabu bersih kemenangan di sisa balapan dengan rekor 9 kemenangan beruntun. Dengan performa Red Bull sekarang dan Verstappen yang sudah kantongi 3 kemenangan beruntun, maka bukan mustahil jika pembalap Belanda ini bisa memecahkan rekor Vettel tersebut. Akankah Red Bull mendominasi sisa musim 2022? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.